Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman yang berbahagia. Aduh, mana tuh bahagia? Bertemu kembali dengan tutor paling aneh yang ada sejagat raya. Dan di video sekarang kita bakal ngobrolin tentang nilai dan norma sosial ya, sesuai dengan informasi di videoku sebelumnya tuh, bahwa kita akan mulai ngebahas lembaga. Tapi sebelum kita bisa ngebahas lembaga lebih jauh, kita harus paham juga konsep prasyaratnya yaitu nilai dan norma sosial. Dan sebelumnya dimulai, aku pengen bilang juga teman-teman jangan lupa makan buah-buahan ya. There you go. Jangan lupa makan buah-buahan yang lebih rajin. Buah-buahan itu sehat, ya. Oke, anyway, let's go. Jadi, ketika kita ngomongin nilai dan norma, sebenarnya ini adalah 2 konsep yang, beda ya, tapi nggak pernah bisa dipisah, dan nggak akan bisa dipisah, gitu. Kita mulai dengan nilai. Kalau teman-teman ngedenger kata nilai, apa sih yang kebayang? Ya, apa yang teman-teman bayangin ketika ngedenger kata nilai? Oke, good answer. Mungkin teman-teman akan ngebayangin kayak angka yang ada di atas kertas itu loh, ala-ala 0 sampai 100 kalau habis dapat ulangan. Terus angka yang teman-teman nggak pernah bisa lewatin KKM kalau ulangannya matematika atau fisika atau IPA atau malah bahasa Inggris. Karena aku dapat komen jangan kebanyakan pakai bahasa Inggris, berarti aku asumsiin banyak di antara teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, terus pas ulangan bahasa Inggris pada nangis disuruh ngerjain soal simple present. Nah, ini tuh sebenarnya oke lah dia disebut nilai. Tapi di sosiologi, konsep nilai itu sendiri sebenarnya adalah suatu hal yang abstrak. Nah, kenapa sih? Ya, abstrak tuh kan maksudnya dia nggak ada wujudnya gitu ya, nggak berwujud fisik gitu loh. Dan emang iya, gitu. Dan dia emang nggak berwujud fisik. Kenapa? Karena nilai itu sendiri, by definition ya, secara definisi, nilai itu adalah suatu anggapan. Nah, anggapan yang gimana? Itu anggapan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, gitu ya. Atau misalnya anggapan tentang apa yang bagus dan apa yang nggak bagus, atau jelek, gitu ya. Tapi karena dia sebuah anggapan, makanya dia nggak berwujud fisik. Dia ada di sini, di dalam sanubari kita. Contoh deh, yang harusnya nembak tuh cowok apa cewek? Kalau misalnya mau pacaran. Yang harusnya ngechat duluan tuh cowok apa cewek? Yang apakah lebih bagus, kamu udah makan belum? Atau langsung tiba-tiba datang-datang bawain makanan? Sih, setiap orang tuh pada punya anggapan beda-beda tentang apa yang dianggap bagus atau enggak, apa yang dianggap baik atau buruk dalam sebuah relationship, ya dalam sebuah hubungan. Nah, nilai itu nggak cuma tentang pacaran doang, tapi tentang apapun yang ada di kehidupan manusia. Anggapan tentang apapun yang ada di dalam kehidupan manusia. Itu tuh namanya nilai. Gitu. Terus apa dong norma? Terus kalau norma apa dong? Kalau norma, norma itu adalah suatu aturan, ya. Nah, yang namanya aturan itu punya ciri khas. Apa coba? Ada yang tahu nggak ciri khasnya aturan? Sebelum aku spill nih. Yes, cantik banget. Yang namanya aturan itu adalah suatu hal yang kalau misalnya ada yang melanggar, gitu ya. Kalau misalnya aturan itu dilanggar, itu dia akan dapat sanksi. Namanya juga aturan, gitu. Kalau ada yang melanggar, dia akan mendapatkan yang namanya hukuman. Makanya dia disebut aturan, gitu. Nilai itu nantinya akan membentuk norma, gitu ya. Dan norma itu nanti bisa berubah menjadi nilai. Jadi dua hal ini tuh nggak bisa dipisahin, meskipun secara konsep dia beda. Gitu ya. Karena yang satu sifatnya anggapan. Kalau teman-teman punya pendapat beda dengan orang lain, anggapan yang beda dengan orang lain, it will not be a problem, nggak akan jadi masalah. Kayak misal kalau teman-teman beranggapan bubur itu harusnya diaduk. Yang sebelahnya bilang bubur itu jangan diaduk. That will not be a problem. Perbedaan anggapan tuh nggak seharusnya bikin kita semua jadi berantem. Gitu loh. Nggak seharusnya kita berantem gara-gara beda anggapan. I mean everyone has different views. Kayak semua orang tuh punya pendapat beda-beda and that's perfectly fine. Dan itu tuh kayak nggak jadi masalah gitu, sangat it's okay, gitu loh, nggak jadi masalah. Tapi kalau norma, ketika ada orang yang melanggar norma, itu nantinya dia akan dapat sanksi, baik itu dari dirinya sendiri ataupun dari masyarakat gitu ya. Sanksi itu bisa datang dari berbagai bentuk, gitu. Makanya sekali lagi ya,
Jadi simpulannya adalah nilai itu adalah anggapan, sementara norma itu adalah aturan. Dua-duanya nggak bisa dipisah. Nilai itu bisa berwujud jadi norma gitu ya, norma juga bisa jadi, nilai gitu, berubah-ubah. Maksudnya norma jadi nilai itu yang asalnya semula jadi aturan, mungkin karena udah nggak relevan lagi, berubah akhirnya jadi sebuah anggapan. Nah gitu. Gitu. Ataupun misalnya nilai yang semulanya nggak semula bersifat aturan, tapi karena dijalanin semua orang, berubah jadi kebiasaan, akhirnya jadi aturan. Something like that, gitu, ya. Jadi itulah tentang nilai dan norma sosial, konsepnya. Nilai itu adalah suatu anggapan, norma itu adalah suatu aturan. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Thank you so much for watching this video sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di komentar, oke? Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe. If you have any kind of questions, feel free to drop it on the comment section below. Nah, sampai ketemu lagi di video minggu depan, kita akan ngebahas tentang jenis-jenis nilai. Bye-bye.